Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayol ikhwah dan akhwat, kita tilawah surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 15 sesuai dengan sunnah Rasulullah. Man qara'a suratul kahfi fi yaumil jum'ah hafazallahu fitnatan minal dajjal. Kita ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyudhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في
السنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا اللهم ارحمنا بالقرآن. Baik, sisa kita lanjutkan di rumah masing-masing agar rumah kita semakin berkah, semakin terjauhkan dari segala bala dan fitnah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udza billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Biar semakin berkah majelis kita agar agak maju ya, kosong mas, maju ya. Biar yang di belakang bisa juga dapat tempat yang nyaman. Ya, alhamdulillah. Semakin dekat pula ke jannahnya insyaallah. Alhamdulillah, kita akan membahas sirah para sahabat Nabi. Yang pertama adalah kesabaran keluarga Yasir menghadapi ujian demi keimanan. Karena di dunia ini adalah memang tempat ujian, ya, agar kita mendapatkan jannahnya. Bukan sekedar amantu billah, bukan sekedar kita itu hanya mengucapkan saya beriman kepada Allah, tetapi iman kita belum teruji. Ya, karena jannah itu mahal, penuh dengan ujian. Maka kesabaran keluarga Yasir ini kita harus mempelajari, mentadaburi, dan sekaligus meneladani.
Baik dalam kitab Ar-Rahiqul Makhdum, di dalam kitab sirah disebutkan sabrun ala yasir alal bala'in fi sabilil iman. Dalam bab sabru ala Yasir, kesabaran keluarga Yasir alal bala'in, menghadapi ujian demi fi sabilil iman, untuk mempertahankan keimanan. Wa kanat Quraisyun tu'adzibu ala Yasir bi Makkah. Wa kanat Quraisyun, dan adalah kaum Quraisy tu'adzibu ala Yasir, menyiksa keluarga Yasir asyadal azab, dengan siksaan yang paling sadis, paling keras. Fayamurru bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati mereka dalam kondisi ketika keluarga Yasir ini disiksa dengan penuh kekejian. Apa kata Nabi ketika melihat keluarga Yasir? Sabron ya ala Yasir. Lisan Rasulullah hanya mengucapkan apa? Bersabarlah wahai keluarga Yasir. Fa inna ma'idukumul jannah, karena janji kalian adalah jannah, adalah surga. Jamaah ikhwan dan akhwat, bagaimana keterangan dalam kitab asli ini? Jadi keluarga Yasir ini, kalau kita baca itu bukan dari keluarga kaya, bukan keluarga yang terpandang, bukan keluarga dengan keturunan darah biru, bukan bangsawan, bukan tokoh Quraisy, bukan keluarga Yasir ini. Siapa sebenarnya keluarga Yasir? Sampai harum baunya di surga, mereka hanyalah keluarga yang lemah di mata dunia. Ya, keluarga yang lemah. Tidak ada yang mengenal kecuali beberapa gelintir saja. Tapi sangat kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat keluarga Yasir, yang pertama tentunya adalah Yasir bin Amir. Yasir bin Amir, ayah yang sudah renta, yang sudah senja, tua, jalannya pun tidak seperti kita yang masih muda. Terkena ujian yang begitu berat, siksaan yang begitu sadis, tapi beliau tetap sabar. Yang kedua namanya siapa? Sumayyah binti Khayyat. Sumayyah, ibu yang lemah secara fisik, menemani suaminya yang bernama Yasir bin Amir. Ya, Yasir suaminya, Sumayyah istri. Anaknya yang bernama siapa? Ammar bin Yasir. Ya, Ammar ini anaknya ya dari antara ya ayahnya bernama Yasir dan ibunya bernama Sumayyah. Ammar ini adalah anak yang disiksa hingga hampir kelihatannya meninggalkan iman. Hampir saja imannya ini lepas dari badannya. Ya, hampir. Namun justru mereka ini apa? Dipilih oleh Allah menjadi keteladanan kesabaran sepanjang zaman. Keluarga Yasir. Nah,
Kisah cerita dalam kitab Ar-Rahul Mahtum ini, di bawah terik matahari Mekah, tahu sendiri ya, Makkah dan Indonesia itu panasnya jauh sekali. Apalagi ketika bulan Ramadan, Masya Allah, tambah panas. Tambah panas. Orang-orang kadang-kadang nggak tahan di luar, ya, saking panasnya. Pasir membakar kulit, cambukannya bertubi-tubi mengenai keluarga Yasir, istrinya Sumayyah dan Ammar. Sumayyah seorang ibu tua, ya, diikat tangan dan kakinya, kemudian ditusuk tombak yang begitu besar oleh siapa? Abu Jahal. Ditombak. Akhirnya beliau wafat sebagai syahidah pertama dalam Islam. Kalau kita melihat deretan orang yang mati syahid dari sahabiah, inilah Sumayyah, istrinya Yasir, syahidah pertama dalam sejarah keislaman. Beliau wafat sebagai syahidah pertama dalam Islam, tidak ada istana, tidak ada harta, tidak ada pembelaan manusia, tidak ada pengacara, tidak ada yang demo menuntut terbunuhnya sahabiah yang bernama Sumayyah, tidak ada. Hanya satu kalimat yang dipegang teguh oleh ibunda Sumayyah. Apa kalimat itu? Man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kehidupannya mampu mengucapkan la ilaha illallah, akan dijamin masuk surga. Sumayyah hanya mengucapkan la ilaha illallah ketika tombak menancap di badannya, mampu dengan jelas mengucapkan la ilaha illallah karena sudah melalui kesabaran yang sungguh luar biasa. Dan Rasulullah SAW tidak bisa menghentikan siksaan itu. Padahal Rasulullah itu melihatnya, tidak bisa menghentikan. Karena di situ ada Abu Jahal dan abu-abu yang lainnya. Beliau hanya berkata kepada keluarga Yasir apa? Sabron ya ala Yasir. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena ada ujian yang tidak diangkat di dunia, tapi langsung dibalas oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang sabar itu tidak ada batasnya, demikian juga pahalanya juga tidak ada batasnya, langsung dimasukkan ke dalam surganya Allah. Itulah cerita dari keluarga Yasir. Nah, Ammar, anaknya Ammar bin Yasir ini disiksa hingga dipaksa mencela Nabi. Wahai Ammar, kamu mau aku bebaskan dari siksa ini, ya, dengan menyebut Muhammad ini adalah majnun, gila, atau kamu aku siksa sampai kamu mati. Ya, Ammar diancam agar lisannya menghinakan Nabi Muhammad SAW. Hatinya hancur Ammar ini. Hatinya hancur. Ia datang menangis kepada Rasulullah SAW. Maka ada asbabun nuzul di dalam surat An-Nahl ayat 106. Illa man akrahu fi qalbahu mutmainu bil iman. Kecuali orang yang dipaksa, sedang hatinya tetap mutmain, hatinya ini tetap tenang, ya. Lisannya tidak tahan lagi dengan siksaan. Ammar ini masih muda, masih belia, belum punya
belum banyak makan garam, akhirnya lesannya mengucapkan kehinaan kepada Nabi, tapi hatinya tetap tenang, mutmain. Turunlah ayat ini, alaman akrahu qalbahu, kecuali orang yang dipaksa, disiksa, kamu harus mengucapkan ini, sedang hatinya mutmainun bil iman, hatinya tetap tenang dengan keimanan. Maka Islam ini adalah agama rahmat, bukan agama yang memberatkan jiwanya. Akhirnya dimaafkan lisannya amal. Maka Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menafsirkan ayat ini apa? Ayat ini turun sebagai penghibur bagi Ammar bin Yasir. Dan siapa saja yang imannya diuji dengan paksaan. Ada ya teman yang disiksa di penjara itu. Ya, kakinya itu diinjak dengan kaki meja. Kemudian mejanya ini dinaiki oleh tentara, 3 tentara. Bayangkan jempol kakinya. Dipaksa untuk lisannya untuk murtad. Ya. Ini dalilnya. Ketika dia tidak tahan lisannya mengucapkan itu, tetapi hatinya tetap mutmain. Dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada di Guantanamo, jeruji besi Guantanamo, ya, penjara paling sadis di dunia. Ya, penjara itu diisi penuh oleh para mujahidin Afghanistan dan lainnya. Di situ penjaranya itu hanya beberapa sundul. Kalau orang ngadeg itu ketatap. Kalau orang mau tidurnya selonjor, tidak bisa, harus ditekuk. Itu bukan hanya 1 jam, 2 jam, bukan 1 hari, 2 hari, bertahun-tahun. Bahkan ada ya para mujahidin itu dikeluarkan, tidak bisa lagi berjalan, dan itu diterik matahari langsung. Na'udzubillah, itulah kejamnya orang musyrik, orang kafir. Tapi mereka tetap menjaga keimanan. Surga itu mahal. Ya. Imam Al-Ghazali rahimakumullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin juga mengomentari, sabar itu bukan berarti tidak sakit. Sabar itu bukan berarti tidak sakit, tapi tidak berpaling dari Allah saat sakit itu datang. Itu kata Imam Al-Ghazali. Ya. Maka hari ini kita tidak disiksa dengan cambuk, hadirin. Ya, antum aman. Antum bisa makan berapa kali sehari? 3 kali. Kadang tanduk. Tahu tanduk apa tanduk? Ya, tanduk. Kadang lauknya bisa milih, ya bukan? Kadang bisa makan sate Pak Pur Tawangmangu, ya bukan? Masya Allah, apa yang tidak kamu syukuri? Ya, kita ini bukan disiksa, tapi ada dengan tekanan ekonomi, ejekan karena hijrah. Nah itu loh, mentang-mentang ya sudah alim, sok alim, diejek. Wah sekarang sudah jenggoten kayak nah, diejek. Saya pernah gitu diejeknya. Ya. Keluarga yang tidak mendukung kalau kita ngaji. Ya, kalau kumpul-kumpul dengan teman-teman, kamu ngapain ke sana? Kamu nanti kalau pulang diundang 7 harinya nggak mau datang. Wah, itu tantangan. Hari ini bukan kita tuh seperti keluarga Yasir. Ya, iman yang goyah karena dunia. Jika keluarga Yasir sabar tanpa jaminan dunia, lalu apa alasan kita untuk mengeluh? Ya, apa alasan kita itu malas untuk hadir di majelis ilmu?
Kita punya kendaraan, kendaraan kita bagus-bagus, bensinnya full, kadang pertamax, kadang pertalit. Masya Allah. Kadang bisa milih, rumah kita ada kendaraan, ada sepeda motor, kadang lebih dari satu. Ada mobil. Apa yang menghalangi antum untuk thalabul ilmi? Hadirin, jika hari ini imanmu terasa berat, ingatlah Sumayyah yang wafat dalam iman, ditombak oleh Abu Jahal, tapi lisannya tetap mengucapkan La ilaha illallah. Ingatlah Ammar bin Yasir yang diuji tapi tetap dicintai Allah Subhanahu wa taala. Surga tidak murah ya akhi, ya ukhti. Surga dibayar dengan kesabaran yang sungguh luar biasa. Inilah cerita sirah dari keluarga Yasir. Ya. Baik. Fahimtum? Keluarga Yasir. Ya. Ada yang mau menjawab pertanyaan? Ya, siapa saja kata dalam sirah tadi, sabrun ala Yasir. Bersabarlah wahai keluarga Yasir. Itu adalah keluarga Yasir siapa saja? Berapa orang? 3 orang. Siapa saja? Iya. Iya. Oh, Masya Allah. Betul. Ya. Kemudian sekarang kita bahas tentang kesabaran Mus'ab bin Umair. Sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Sabru Mus'ab bin Umair fi tarkid dunya lillah. Kesabaran Mus'ab bin Umair dalam meninggalkan dunia demi Allah Subhanahu wa taala. Wa kanat Mus'ab bin Umair an'ama fata bi Makkah. Falamma aslama qata'at anhu ummuhu ni'matan wa habasathu fasabara fi sabilillah hatta kharaja muhajiran. Ibnu Sya'ad atau Baqat Ibnu Hisham. Kita artikan secara perkata. Karena Mus'ab bin Umair itu adalah an'ama fata bi Makkah, pemuda paling mewah di Mekah. Ya, paling mewah, an'ama, tercukupi segala kebutuhannya. Apapun ketika Mus'ab ini mau, dia akan dapatkan. Falamma aslama, tatkala Mus'ab ini mendapatkan hidayah masuk ke dalam Islam, qata'at anhu ummuhu na'matan. Ibunya memutus seluruh kenikmatan. Ibunya ghadab, ibunya marah mendengar Mus'ab anak kesayangan masuk ke dalam Islam, tidak senang, bencinya luar biasa. Akhirnya terjadi apa? Qata'at anhu ummuhu na'matan. Ibunya memutus seluruh kenikmatan Mus'ab. Fasilitasnya diambil, mobilnya diambil, parfumnya diambil, seluruh fasilitas rumahnya diambil. Fahabasathu, dan mengurungnya. Bayangkan. Fahabasathu, mengurungnya Mus'ab ini. Fasabara fi sabilillah, maka apa? Ia bersabar di jalan Allah. Mus'ab ini bersabar di jalan Allah. Dulunya dia bisa menikmati dunia, apapun yang dia inginkan akan dia dapati, tapi sekarang dia habis sudah, dikurung oleh ibunya kandung sendiri. Hatta kharaja muhajiran, maka hingga ia berhijrah.
Dia ikut berhijrah meninggalkan semua fasilitas di Mekah. Ya, ditinggalkan semuanya. Ibunya merayu, nak, jangan kau tinggalkan. Kalau kamu kembali ke agama nenek moyangmu, aku akan memberikan fasilitas seperti dahulu. Apa kata Mus'ab? Dengan bijaksana, tidak marah, tidak membentak, tidak memarahi ibunya, karena itu ibu kandungnya sendiri. Ya, tidak membentak, Bu, wallahi, ya, saya memilih agama, tetapi ibu tetap ibu kandung saya. Saya doakan semoga ibu mendapatkan hidayah. Luar biasa. Jamaah, Mus'ab ini adalah ikon kemewahan Mekah pada saat itu. Banyak digandrungi oleh para gadis ketika Mus'ab ini keluar dengan aroma wangi yang semerbak, ketampanan yang luar biasa, kemewahannya. Para gadis ini, kalau Mus'ab ini mau mengambil satu dua akan dia dapati. Ya, parfumnya yang paling wangi. Ibunya ini adalah wanita kaya raya dan berpengaruh di kota Mekah. Namun ketika iman masuk ke dalam hatinya, seluruh dunia jatuh nilainya oleh Mus'ab. Jatuh nilainya. Islam tidak pernah datang membawa dunia, tapi membawa keberanian meninggalkan dunia. Ya, meninggalkan dunia. Nah, singkat cerita, suatu hari Rasulullah SAW ini melihat Mus'ab datang. Bajunya ini ketika sudah ikut hijrah bersama Rasulullah di Madinah. Akhirnya Mus'ab ini datang. Ya, bajunya ini dulunya mewah, dia datang menghadap Rasulullah bertambal kulit domba. Bertambal kulit domba. Aroma wangi yang dulu dengan jarak sekian meter sudah bau wangi yang luar biasa, ini telah hilang. Wajahnya pucat, tidak glowing lagi, tidak terawat lagi. Ya, maka Rasulullah SAW menangis meneteskan air mata Rasulullah dan bersabda apa? Apa sabdanya Rasulullah? Ungzuru ila hadar rajul. Ungzuru ila hadar rajul. Lihatlah orang ini. Ya. Karena an'ama fata bi Makkah. Dahulu ia paling mewah di kota Makkah. Summa tarakahu dzalika kulluhu habban lillah. Lalu ia meninggalkan semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Habban lillah wa rasulihi, demi Allah dan demi Rasulnya. Meninggalkan semua kemewahan di Mekah, ikut hijrah bersama Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW mengutus Mus'ab ke Madinah. Ia menjadi dai pertama dalam sejarah Islam. Ya, ditunjuk langsung oleh Rasulullah menjadi dai pertama. Melalui kesabarannya, Madinah menerima Islam. Lewat lisannya Mus'ab, ya, hasil didikan Rasulullah, tanpa pangkat, tanpa gaji, tanpa fasilitas, ya, hanya iman dan kesabaran. Mus'ab ikut berdakwah menguatkan Madinah menjadi mayoritas penduduknya Muslim. Nah, beberapa tahun kemudian ada panggilan perang, namanya perang Uhud. Mus'ab memegang panji Islam dengan bertuliskan apa? La ilaha illallah. Masih muda belia, kuat luar biasa. Di depan, bukan di belakang.
di perang Uhud dia paling depan. Berhadapan dengan musuh. Akhirnya musuh ya melihat bendera itu dipegang oleh Mus'ab, musuh akhirnya marahnya luar biasa. Ada salah satu musuh yang membawa pedang, akhirnya tangannya Mus'ab ditebas, terputuslah tangan kanannya Mus'ab. Mus'ab tidak gentar, tidak mundur, dengan bercucuran darah yang luar biasa, bendera yang diamanahkan oleh Mus'ab tetap dipegang oleh tangan kirinya. Musuh tambah marah, dibabat lagi tangan kirinya. Keduanya terpotong. Masih tidak bergeming Mus'ab, bendera itu tetap didekapnya panji dengan dadanya. Hingga ia gugur kehabisan darah ya, dan ditombak oleh musuh. Allah abadikan ayat dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-23. Asbabun nuzul. Ya, sebab diturunkannya ayat surat Al-Ahzab ayat 23. Wa minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Itulah asbabun nuzul. Bagaimana Mus'ab gugur, tangannya terpotong semuanya, bersimbah darah. Ya, langsung dikafani, nanti akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi seperti dia gugur di medan ma'rakah. Hadirin, ketika wafat, kain kafannya, ingat dia orang terkaya dulu di Mekah. Ketika dia wafat, kain kafannya ini apa? Jika ditutup kepalanya, kakinya kelihatan. Bayangkan, dulu orang kaya dia. Ya, jika ditutup kakinya, kepalanya Mus'ab kelihatan. Rasulullah menangis. Rasulullah berkata apa? Ghudhu ra'sahu waj'alu ala rajlaihi minal idkhir. Tutuplah kepala dan ya, tutupilah kakinya dan kepalanya dengan rumput. Jadi yang ditutup kain kafannya pertengahan, kaki dan kepala ditutup dengan idkhir. Idkhir itu adalah rumput. Masya Allah. Ya. Hari ini kita diuji ya akhi. Takut miskin karena taat. Ya. Dulu kita ya bisa kaya, direksi, tapi tidak bisa menjaga sholat. Takut kaya, takut kekayaannya hilang. Kalau saya nanti sholat 5 waktu, nanti saya akan dipecat oleh direksi. Takut miskin karena taat. Takut ditinggal keluarga karena hijrah. Ya, takut kehilangan kenyamanan. Mus'ab ini telah membuktikan siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih mulia, jannah. Ya, jadi ayyul ikhwah, sabar itu mahal, hijrah itu menyakitkan, berat meninggalkan fasilitas di zona nyaman menuju zona tidak nyaman. Bayangkan, kalau antum ini ketika, contoh saja, antum sudah di Magetan, sudah bertahun-tahun, sudah punya pekerjaan mapan, sudah punya istri, anak, rumah, kemudian disuruh pindah ke Aceh sana, ke Aceh Tamiang. Kira-kira berat nopo mboten? Halo. Kira-kira berat nopo mboten Bapak Ibu? Berat. Kira-kira kalau langsung kamu pindah
Antum berpikir sampai kadang berhari-hari, memutuskan. Ya kan? Berat ya? Berat. Di sana belum tentu mendapatkan pekerjaan seperti di Magetan. Di sana belum tentu mendapatkan kenyamanan bersama anak istri. Nah, berat hijrah itu. Ya, tapi surga jauh lebih berharga. Ya. Ya. Baik. Pertanyaan. Ada yang mau sedikit menceritakan Mus'ab? Saya kasih hadiah. Ya. Saya punya parfum dari namanya Arabia Suud. Ya. Ada yang mau menceritakan tentang Mus'ab bin Umair? Siapa yang berani? Saya kasih parfum. Mau berani? Gimana Mus'ab? Ceritakan sedikit saja. Mus'ab itu adalah salah satu anak muda yang kaya raya di Mekah. Saking kaya rayanya itu apa yang digunakan, apa yang diinginkan itu selalu bisa tercapai. Bisa menginginkan parfum seperti yang itu pasti tercapai. Terus apapun yang keinginan tercapai, tapi dengan glamornya dia memilih masuk Islam, tapi ibunya tidak terima, sehingga sama ibunya itu diputuskan dilakukan kebijakan semua fasilitas yang dikatakan oleh Mus'ab itu diputus, termasuk rumah, harta, mobil, onta, kebun dan lain-lainnya. Nah, tetapi Mus'ab itu tetap berkeyakinan teguh, dia tetap memilih Islam, sehingga dia ikut hijrah ke Madinah. Ketika ikut hijrah Madinah, pernah menemui Rasulullah dengan pakaian yang ditambah dengan kain domba. Terus akhirnya dengan pembelajaran dengan Rasulullah SAW, dia menjadi seorang dai atau yang menjalankan agama Islam di Madinah. Di kemudian hari kemudian ada perang Uhud. Di perang Uhud itu Mus'ab mendapatkan perintah untuk membawakan panji Islam, bendera Islam yang la ilaha illallah. Musuh atau kaum Quraisy tidak terima melihat Mus'ab membawa panji Islam tersebut, sehingga dihampirilah dan diputus tangan kanannya oleh pedangnya Quraisy. Dari Mus'ab tidak gentar, panji tersebut diambil oleh tangan kanannya, tangan kirinya, dan tangan kirinya itu juga ditebas juga sama kaum Quraisy. Dan akhirnya dengan susah payah panji itu dipertahankan melalui dadanya, sehingga dengan darah yang banyak mengucur itu sehingga Mus'ab wafat atau syahid di sana. Dulu dia glamor, tetapi ketika dia meninggal sampai kain kafannya aja tidak cukup menutupi kepalanya. Ketika kepalanya ditutupi dengan kafan, kakinya kelihatan. Ketika kaki ditutupi dengan kafan, mukanya kelihatan. Terus kemudian dia keputusan oleh Rasulullah bahwa muka dan kaki ditutupi oleh rumput. Demikianlah kisahnya. Masya Allah. Nah, hadiahnya untuk antum ya. Asli ini. Laris. Ya. Baik, kita lanjutkan. As-sabru Bilal bin Rabah 'alal ta'dzib fi sabilit tauhid. Kesabaran Bilal bin Rabah atas siksaan demi tauhid. Karena Bilal bin Rabah abdan habasyian. Fa akhadhahu Umayyah bin Khalaf fi Ramdha Makkah fayatrahuhu ala dhahri wa yadha'u dhikhral azim ala sadrihi wa huwa yaqulu ahadun. Kita artikan, karena Bilal bin Rabah ini adalah abdan habasyian, seorang budak dari Habasyah. Ya. Habasyah ini
Ya, apa? Kita tahu sendiri ya, Habasyah ini adalah wilayah Afrika Timur yang pada masa Nabi merujuk terutama pada kerajaan Arkum, kerajaan Aksum ya, yang kini mencakup letak peta Habasyah ini sekarang apa? Ethiopia ya, Ethiopia inti utamanya. Kemudian Eritrea, sebagian lagi di daerah Sudan Timur dan Somalia Utara ya. Secara geografis Habasyah ini berada di seberang Laut Merah dari Jazirah Arab ya, berhadapan langsung dengan wilayah mana? Hijaz, yaitu Makkah dan Madinah. Itulah sebabnya kaum muslimin mudah menyeberang lewat laut menuju Habasyah. Nah, Habasyah ini terkenal dengan penduduknya petani apa? Petani habatus sauda, yaitu apa? Jinten hitam. Ya, kalau orang Indonesia menyatakan jinten hitam Habasyah. Ini paling terbaik di dunia Habasyah ini. Inna fi habatis sauda dawa'u fi kulli da. Sesungguhnya di dalam habatus sauda ini terdapat obat segala macam penyakit, ilal maut, kecuali mati. Nah, jadi seluruh penyakit bisa tersolusikan dengan meminum apa? Habatus sauda. Kecuali kalau sudah mati, nggak bisa. Kalau mati ya sudah dikubur, ya kan? Nah, jadi kalau nggak usah macam-macam banyak obat, cukup dengan habatus sauda rutin, baik masih sehat maupun yang sedang sakit. Dengan penuh keyakinan, karena apa? Sudah dinyatakan oleh Rasul dalam hadisnya, inna fi habatis sauda dawa'un fi kulli da'ilal maut. Ya, itu sabda Nabi. Kalau pengen tahu habatus sauda, datanglah ke toko, ya, ke rumah misalnya. Ada yang serbuk, juga ada yang minyak, ya. Malah promosi. Itulah sebabnya kaum muslimin ini mudah untuk mencari Habasyah lewat laut, ya, menuju Habasyah. Karena Habasyah ini memiliki apa? Kedudukan istimewa dalam sejarah Islam. Karena apa? Dulu Rasulullah memerintahkan hijrah itu bukan ke Madinah dulu, tapi kemana? Ke Habasyah. Ya, ke Habasyah. Ya, karena Nabi, ya, sesungguhnya di Habasyah ini terdapat seorang raja yang adil, yang mengayomi seluruh kaum muslimin. Hijrahlah ke Habasyah. Ya, ini ya, karena ada sejarahnya. Kembali ke kajian tadi tentang kesabaran siapa tadi? Bilal bin Rabah, ya. Nah, Bilal bin Rabah ini adalah abdan Habasyian, seorang budak dari Habasyah. Fa'akhadhahu Umayyah bin Khalaf, maka Umayyah bin Khalaf ini menyiksanya. Siapa yang menyiksa Bilal bin Rabah? Umayyah bin Khalaf. Masya Allah. Ya, besok kalau saya ngisi lagi, saya akan bawa minyak. Saya tanya, siapa yang menyiksa Bilal bin Rabah? Ya, karena saya habis parfumnya, sudah diambil ini, nggak ada hadiahnya. Ya, kemudian fi Ramdha Makkah. Yes. Bilal ini disiksa di mana? Fi Ramdha'i Makkah, di panasnya pasir Mekah, padang pasir. Fayatrahu ala dhahri, lalu ia dibaringkan terlentang. Setelah dibawa ke padang pasir yang panas, kemudian Bilal ini
dilentangkan, dibaringkan dengan terlentang. Wa yadha'u dhahra al-'azim ala sadrihi. Kemudian ditindih dengan batu besar, diletakkan di dadanya, dilentangkan, kemudian ditindih dengan batu besar. Di bawahnya apa? Pasir yang panas. Ya. Wa huwa yaqul, dan ia berkata ahad ahad. Dia mengatakan apa? Ahad ahad. Jamaah, Bilal ini bukan disiksa karena mencuri, bukan. Bilal ini disiksa bukan karena korupsi, bukan. Bukan karena membunuh juga bukan. Tapi karena apa? Karena ia berkata Allah itu Esa. Mendengar kaum musyrikin Quraisy marah, ada seorang abdan Habasyian menyatakan ada Tuhan selain Tuhan yang kita sembah. Makanya Umayyah bin Khalaf marah, dipanggillah, paksa Bilal, dibaringkan di padang mahsyar. Tauhid selalu mahal harganya. Ya, mereka ingin satu kalimat saja. Orang kafir Quraisy hanya ingin satu kalimat saja. Wahai Bilal, qul Lata au Uzza. Wahai Bilal, sebut nama Tuhan kami, Lata atau Uzza. Tapi Bilal hanya mampu berkata apa? Ahad, ahad. Coba antum ketika ditindih dengan batu besar, kira-kira sesak atau tidak? Sesak. Baru ditindih satu orang, ya tersengal-sengal, hanya lewat lisannya mengatakan ahad, ahad. Karena saat tubuh hancur, hatinya hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di tengah siksaan, Rasulullah SAW mendengar teriakan Bilal. Air mata Nabi jatuh melihat teriakan Bilal yang kesakitan luar biasa. Akhirnya sahabat Abu Bakar datang dan berkata, "Atu'adzibuna rajulan yaqulu Rabbi Allah." Abu Bakar mengatakan, apakah kalian menyiksa seseorang hanya karena ia berkata Robku hanyalah Allah? Ditanya oleh orang-orang yang menyiksa Bilal. Iya, karena Bilal ini punya Tuhan, tidak mengaku Tuhan kami, Lata ataupun Uzza. Melihat Bilal yang kesakitan, akhirnya Abu Bakar membeli Bilal itu, ditebus dengan uangnya sendiri, memerdekakan Bilal. Ya, ditebus oleh orang kafir. Bilal menjadi, setelah ditebus oleh Abu Bakar, dimuliakan. Ya, dimuliakan oleh Abu Bakar. Diangkatlah menjadi siapa? Muadzin pertama di dalam sejarah Islam. Ya. Pertama sebagai muadzin. Tugas azan. Suaranya mengguncang langit. Masya Allah. Dia dulu adalah budak hitam legam. Rambutnya itu keriting, bukan keritingnya keriting biasa, tapi keritingnya itu ketika disisir, sisirnya mencelat. Nah, karena apa? Saking kuatnya rambutnya. Kalau berjalan di kegelapan malam, ketika dia meringis hanya kelihatan giginya saja, saking hitamnya. Ya. Tapi kakinya terdengar di surga, kata Nabi dalam hadisnya lewat Bukhari. Maka setelah Rasulullah SAW wafat, Bilal tidak sanggup mengumandangkan azan. Saking sedihnya Bilal, azan, di pertengahan azan dia nggak kuat mendengar Rasulullah wafat, sampai saat sampai pada apa? Asyhadu an
anna Muhammadar Rasulullah. Mau melanjutkan yang kedua, Bilal tidak sanggup, suaranya pecah, tangis menggema di Madinah. Ya, kenapa Bilal tidak meneruskan azannya? Ternyata Bilal masih sedih mendengar Rasulullah meninggal. Maka Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah dalam kitabnya, barang siapa bersabar atas pahitnya tauhid di dunia, ia akan merasakan manisnya iman di akhirat. Ya akhi, ya ukhti, jaga kalimat la ilaha illallah sampai Allah mencabut nyawa kita. Jangan kita lepaskan. Ayo ikhwah, hari ini kita tidak ditindih batu. Hari ini kita sehat, tapi iman ditindih godaan jabatan, sogok menyogok itu biasa. Ya, beli-beli jabatan biasa, kompromi akidah. Ya, ada yang di desa di jauhan sana, di Jogja, di daerah yang rawan kristenisasi, digoda oleh para misionaris. Kalau mungkin di Magetan tidak terasa, tapi di saudara kita di sana yang minim dengan ekonominya bisa saja mengganti akidahnya dengan hanya sebungkus sembako. Tapi Bilal mengajarkan apa? Iman tidak butuh banyak kata, cukup kata apa? Ahad, ahad. Jika hati kita lelah menjaga iman, ingat Bilal di bawah batu. Jika lesanmu berat menyebut asma Allah, ingat Bilal yang hanya mampu berkata apa? Ahad. Tauhid dibayar dengan sabar, sabar dibalas dengan surga. Terakhir, kesabaran Khabbab bin Al-Arat, ya. Sabru Khabbab bin Al-Arat alal adha wa intidharil nashri. Kana Khabbab bin Al-Arat minal mustad'afina fakana yu'adzibu fillahi 'adzaban syadidan. Faja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal alla tastangsir lana, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad kana min qablikum yamsatu fi amsat al-khadid ma duna lahmihi wa azmihi fama yadhuru dzalika an dini falakinnakum tastajilun. Kita artikan, karena Khabbab bin Al-Arat ini adalah minal mustad'afin, termasuk golongan yang dilemahkan. Yu'adzibu fillah, disiksa karena Allah. Adzaban syadidan, dengan siksaan yang sangat keras. Ala tastangsir lana, tidaklah engkau memohonkan pertolongan untuk kami, walakinnakum tastajilun, akan tetapi kalian tergesa-gesa. Istijal, tastajilun, ya. Jamaah, Khabbab bukan orang lemah iman. Ia datang bukan mengeluh, tapi apa? Bertanya tentang janji Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah SAW tidak langsung mendoakan kehancuran musuh. Tidak langsung. Kalau doa hancurkan yang menyiksa Khabbab, wahai Allah. Tidak. Ya, beliau justru mengajarkan satu pelajaran besar. Apa itu pelajarannya? Pertolongan Allah pasti akan datang, tapi tidak selalu cepat. Ya. Jadi Khabbab ini diseret ke bara api.
Ya, ceritanya begitu. Jadi Khobab ini diseret ke bara api. Kulit punggungnya melepuh hingga apinya itu padam oleh apa? Lemak tubuhnya Khobab. Bayangkan. Api yang berkobar-kobar untuk menyeret ke bara api tadi sampai padam oleh lemaknya tubuhnya Khobab. Ia menunjukkan bekas lukanya kepada Umar bin Khattab. Ditunjukkan, inilah siksaan yang saya alami wahai Khalifah Umar bin Khattab. Ia menunjukkan bekas lukanya. Akhirnya apa? Melihat bekas lukanya Khobab, Umar ini langsung menangis. Enggak tega, luar biasa. Ini harga iman. Ya, Nabi SAW bersabda, Wallahi, demi Allah, sungguh Allah akan menyempurnakan agama ini. Namun ditutup dengan kalimat akan tetapi akan tetapi kalian tergesa-gesa. Yastajilun, istijal, kalian tergesa-gesa. Tidak semua orang diuji dengan sakit, sebagian diuji dengan menunggu. Bayangkan ya. Jadi ada kaul ulama namanya Imam Ibnu Rajab. Beliau mengatakan apa? Sabar yang paling berat adalah sabar ketika belum terlihat jalan keluar. Ini kata Imam Ibnu Rajab. Sabar yang paling berat adalah sabar ketika belum terlihat jalan keluar. Antum terjebak di hutan ketika mau mendaki Gunung Lawu, kemudian berhari-hari bahan makanannya habis, belum menemukan jalan keluar. Masya Allah, itu diminta untuk sabar. Hari ini kita berkata, kapan Allah menolong? Kenapa umat Islam selalu tertindas, terzolimi, tidak menang? Mengapa doa belum dikabulkan padahal kami terus berdoa? Khobab mengajarkan apa? Iman bukan tentang cepatnya jawaban, tapi kuatnya bertahan. Kuatnya bertahan. Ya. Jika doa kita belum terkabul, jangan buru-buru kecewa. Ya Allah, ya, kenapa tetanggaku nggak pernah sobo masjid, tidak pernah sholat, tidak pernah pergi ke taklim, tapi rezekinya lancar. Bolak balik ke umroh, ya Allah. Tapi kenapa doaku belum kau kabulkan? Jangan tergesa. La yastajilun. Jangan engkau suudzon kepada Allah. Khobab mengajarkan iman bukan tentang cepatnya jawaban, tapi kuatnya kita untuk bertahan. Ya, mungkin Allah sedang menyiapkan iman yang lebih kokoh. Sabar itu diam, tapi Allah sedang bekerja. Ya, tapi Allah sedang bekerja. Mungkin kita ini apa? Rezekinya sedang seret-seretnya, ekonominya lagi lesu. Ya, kita lagi-lagi diuji. Kamu kuat nggak bertahan dengan hal yang dihalalkan? Jangan coba-coba untuk menyentuh barang yang diharamkan. Sabar itu diam, tapi Allah sedang bekerja. Kalau kita dikasih Allah ya satu magetan, itu mudah bagi Allah. Lalu Allah menciptakan seluruh alam beserta isinya. Mudah, kun fayakun. Kalau sudah menyatakan kun, maka jadilah. Nah, demikian ikhwan dan akhwat rahimakumullah, karena waktu yang membatasi kita, insya Allah kita lanjutkan tentang masih ada syirah tentang kesabaran para sahabat dalam menghadapi ujian. Insya Allah kita akan melanjutkan tentang Salman Al-Farisi. Ya, Mas Gus dicatat biar tidak lupa,
Besok adalah kisah tentang kesabaran sahabat bernama siapa? Salman Al-Farisi. Nanti siapa yang berani seperti beliau ini, saya akan membawakan satu lagi parfum Arabia Oud. Ya, Masya Allah, itu baunya. Antum sudah meninggalkan tempat ini, tapi baunya masih ada. Ya, demikian dari saya. Hah? Wah iya, Masya Allah. Ya, bagus tuh. Ya, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.